Selamat malam Bapak, Ibu, dan anak-anak, seluruh jemaat Tuhan. Kita akan memulai ibadah keluarga hari ini. Silahkan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Jemaat menyanyi Kidung Jemaat 46, bait yang pertama dan yang kedua. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan atas kasih, penyertaan dan pertolongan Tuhan. Hingga pada malam yang indah ini Tuhan, kami boleh kembali menghadap di hadirat-Mu dengan keberadaan kami Tuhan, di mana kami rindu untuk mendengarkan akan firman-Mu. Kiranya ibadah pada malam ini Tuhan boleh berkenan dalam kehidupan kami dan menjadikan kami semakin hari semakin dekat kepadamu. Dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan kami mohon. Amin. Mazmur pujian, jemaat, Mazmur pujian akan kita baca secara bergantian dari Mazmur 63 ayat yang kedua sampai yang kelima. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Tubuhku rindu kepadamu. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku. Jemaat bernyanyi Kidung Jemaat 426 ayat yang keempat. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan firman-Nya. Mari berdoa. Ya Tuhan, saat kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon kiranya Roh Kudus Tuhan menuntun pikiran dan juga pendengaran kami,
agar tetap terarah kepada suara Allah. Kami dapat mendengarkannya dengan baik, kami dapat memahami kehendak-Mu, dan akhirnya dalam tuntunan Roh Kudus kami dapat melakukan firman Tuhan dalam perjalanan hidup selanjutnya. Di dalam tuntunan dan bimbingan Roh Kudus Tuhan kami serahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Kitab Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 11. Kisah Rasul 23 ayat 11 yang mengatakan, pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, situasi Rasul Paulus sesuai pembacaan pasal 23 adalah situasi yang tidak mudah untuk ia hadapi. Mengapa demikian? Mari kita lihat di ayat-ayat sebelum pembacaan ini, khususnya di ayat 1 disebutkan bahwa Paulus berada di hadapan mahkamah agama. Kalau berada di mahkamah agama, berarti Paulus dianggap melanggar hukum Yahudi, sebab mahkamah ini berhak memutuskan apakah seseorang telah melanggar hukum Yahudi dan sekaligus mahkamah punya wewenang untuk menentukan hukumannya. Kalau kita membaca di Kisah Rasul di pasal sebelumnya, Paulus juga berbicara tentang luasnya anugerah Allah dan menyentuh kehidupannya melalui pengalaman imannya ketika melakukan perjalanan menuju Damsyik. Pengalaman iman tersebut sekaligus ia menerima pengutusan Tuhan untuk meluaskan anugerah Allah kepada bangsa-bangsa lain. Penyampaian atau kesaksian Paulus ini membuat rakyat yang mendengarnya berteriak untuk membunuhnya. Kalau kita baca di Kisah Rasul 22 ayat 22. Nah, berawal dari situasi itu, kemudian Paulus dibawa ke markas, yaitu tempat untuk memantau kawasan Bait Allah, dan tujuan ditaruh di situ ialah untuk memeriksa dan menyesah Paulus. Dan selanjutnya sampailah pada perikop bacaan saat ini, di mana Paulus telah berproses sampai kembali di hadapan mahkamah agama. Di bagian ini Bapak Ibu khususnya pasal 23 tetap tidak ada bukti atau tuduhan tentang kesalahan Paulus. Namun demikian tantangan yang semakin besar dan kuat tetap ia hadapi karena kesaksiannya tentang Allah. Mendengar kesaksian itu, imam besar menyuruh orang yang berdiri di dekat Paulus untuk menamparnya. Kalau kita lihat pada ayat 22 di pasal 23 ini. Dan Paulus tidak berhenti bersaksi sampai di situ. Malah disebutkan ada dua hal, yaitu Paulus menyampaikan tentang identitasnya sebagai orang Farisi, sebagai keturunan Farisi. Dan yang kedua, Paulus menyampaikan tentang ia yang mengharapkan kebangkitan orang mati di ayat yang ke-6. Bapak Ibu, mahkamah agama di dalamnya terdapat orang Saduki dan Farisi. Mungkin ini juga perlu kita ketahui karena ini punya pengaruh dalam pembacaan selanjutnya sampai di ayat 11. Kedua golongan ini, Saduki dan Farisi, mempunyai perbedaan. Kalau kaum Farisi dia lebih dekat pada orang biasa, sedangkan golongan kaum Saduki ini merupakan elit masyarakat Yahudi dan punya hubungan yang kuat terhadap penguasa Romawi. Orang-orang Farisi mempercayai peraturan-peraturan tradisi secara mendetil dan seksama. Sedangkan bagi orang-orang Saduki ini hanya menerima hukum-hukum yang tertulis saja.
Orang Farisi ini percaya adanya malaikat-malaikat dan roh-roh, sedangkan bagi orang Saduki ini tidak mempercayainya. Dan yang terutama dalam kaitan dengan Rasul Paulus di pembacaan pasal 23 ini adalah kebangkitan orang mati. Kaum Saduki hanya mengakui Torah, kitab Taurat, Kejadian sampai Ulangan, sedangkan kitab-kitab lain kurang dihargai sebagai penyataan Allah. Sebab itu kaum Saduki menyangkal kebangkitan orang mati yang menurut mereka tidak dinyatakan di dalam Taurat. Sedangkan bagi orang Farisi sangat mempercayai akan kebangkitan orang mati. Dengan pengakuan Paulus sebagai orang Farisi yang percaya tentang kebangkitan orang mati, maka tentu ini ketika disampaikan dalam mahkamah agama, pertanyaan kenapa dia harus dibawa ke mahkamah agama? Tidak ada yang salah dari identitas dan pengakuan tersebut. Tapi karena berada dan didengar oleh kaum Saduki yang mempunyai pandangan berbeda, jelaslah ini menimbulkan keributan. Dan itu dituliskan pada ayat 9 dan ayat 10, timbul keributan dan bahkan dikatakan terjadi perpecahan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tentu mengetahui apa yang Paulus hadapi dan alami. Ia tidak tinggal diam, dan dalam situasi seperti itulah disebutkan pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepada Paulus, "Kuatkanlah hatimu sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Itu yang menjadi pembacaan kita di Kisah Rasul pasal 23 ayat 11 ini. Bapak Ibu, memang cuma satu ayat, tetapi ada 3 catatan yang bisa kita lihat di satu ayat ini, yaitu yang pertama tentang kehadiran Tuhan pada malam berikutnya. Artinya bahwa kehadiran Tuhan memang tidak langsung hari itu. Hari itu ribut, hari itu pecah lalu Tuhan datang. Tapi di situ dikatakan keterangan waktunya adalah pada malam berikutnya. Di sini bukan mengindikasikan tentang Tuhan yang terlambat, tetapi mau mengatakan bahwa Tuhan yang pasti hadir dengan waktu yang Ia kehendaki. Dan kehadirannya mau mengungkapkan rahasia Allah dalam hidup Paulus. Itu bagian pertama. Bagian kedua, kata kuatkanlah hatimu. Kata ini sekaligus meneguhkan Paulus untuk tidak takut dengan kuatnya perlawanan yang ia hadapi. Karena masih ada tugas yang sama, bahkan mungkin lebih besar yang Allah percayakan kepadanya. Dan bagian ketiga masih di ayat ini yang menarik untuk kita perhatikan ialah melanjutkan pengutusan Tuhan dari Yerusalem ke Roma. Bapak Ibu, Yerusalem ini kan kota yang di dalamnya adalah orang-orang Yahudi atau pusat orang Yahudi. Sedangkan Roma ini lebih terbuka kepada kehadiran orang-orang lain di luar Yahudi. Roma ini juga kota kekaisaran Romawi, kota yang indah, dan referensi yang ada pada zaman Paulus terkait kota Roma ini ialah memiliki 13 sinagoge, 13 rumah ibadah orang Yahudi, dan berbagai kuil sebagai tempat pemujaan bagi dewa-dewi juga ada di situ. Gambaran kota yang memang terbuka untuk setiap hal yang dapat saja terjadi di dalamnya. Jadi berpindah dari Yerusalem ke Roma, diutus dari Yerusalem menuju Roma, ini menunjukkan tentang situasi zona yang akan dialami oleh Paulus berbeda. Semakin berat, bahkan semakin terbuka terhadap perkembangan-perkembangan yang ada di ibu kota kekaisaran Romawi. Dan tentunya semakin banyak pula tantangan yang dihadapi dibandingkan tempat sebelumnya, yaitu Yerusalem. Konteks inilah yang juga perlu kita perhatikan sehingga kehadiran Tuhan untuk menguatkan Paulus bahwa ketika ia telah memenangkan atau ia telah melewati setiap tantangan di Yerusalem, maka sekarang bersiaplah untuk berjalan lebih lagi dan terus bercerita tentang Tuhan di area pelayanan lainnya sekalipun itu berat.
Bapak Ibu Saudara, perenungan terhadap firman Tuhan mengajak kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan dalam beberapa tindakan konkret. Yang pertama, menjadi pelayan Tuhan atau sebagai anak-anak Tuhan, bersaksi tentang Tuhan dalam karyanya, tentang Tuhan dan karyanya, mempunyai tantangan atau resiko dalam berbagai bentuk. Walaupun demikian, Tuhan tidak pernah meninggalkan para pelayannya. Hal ini terbukti bahwa Ia datang dan meneguhkan hati pelayannya. Dengan demikian Bapak Ibu, ketika Dia datang dan meneguhkan hati pelayan, sekarang bukan lagi melihat pada resiko atau tantangan yang dihadapi. Tetapi mari kita lihat pada sikap para pelayan Tuhan itu sendiri. Apakah mau tetap berjalan dengan Tuhan di setiap resiko atau tantangan yang dihadapi, atau meragukan kuasa dan pertolongan Tuhan dalam setiap tantangan yang menghadang. Yang kedua, Bapak Ibu menerima tugas dari Tuhan, marilah kita meresponnya dengan sikap yang bersyukur dan melakukannya dalam kesetiaan. Oleh karena itu, marilah menjalani kehidupan yang selaras terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Tidak menyimpang dari kehendaknya, terus berjalan pada skenario atau rute perjalanan Allah yang mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera. Sekalipun harus diwarnai dengan pertentangan dan pergumulan panjang, tetaplah berjuang dan bertambah kuat karena Tuhan tidak akan meninggalkan kita, anak-anak yang selalu berharap kepadanya. Yang terakhir, Ibu Bapak Paulus yang dikuatkan untuk pengutusan yang berpindah tempat, Yerusalem menuju Roma, mengajak kita melihat bahwa kita sebagai gereja pun tetap diutus dan berjumpa dengan beragam perubahan yang nyata. Gereja yang diutus dari satu tempat ke tempat lain dengan perubahan yang ada. Secara internal kita berjumpa dengan perubahan-perubahan, misalnya dari satu periode pelayanan ke periode pelayanan berikutnya. Dari satu pendeta atau pelayan kepada pendeta atau pelayan lainnya. Dari satu tempat pelayanan ke tempat pelayanan lainnya. Dan secara global kita sama-sama berada pada perubahan karena situasi pandemi dan perkembangan di segala bidang yang memungkinkan ruang-ruang virtual terbuka untuk pemberitaan dan kesaksian terhadap semua orang di dunia. Makna pemberitaan firman Tuhan saat ini adalah kita gereja harus siap dengan perubahan ini dan tetap berperan di dalamnya. Siap diutus untuk melakukan tugas-tugas yang Tuhan beri di tengah perkembangan atau perubahan yang ada. Kuatkanlah hatimu karena Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Yang sekarang
Bapak Ibu Saudara, mari kita mohonkan doa syafaat kita. Mari berdoa. Ya Allah, ketika kami diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan kesukaran untuk melaksanakan panggilan dan pengutusan Tuhan, kiranya Engkau juga yang akan menguatkan kami dan memperlengkapi kami, sehingga kesetiaan untuk tetap berjalan dan melaksanakan panggilan serta pengutusan Tuhan, itulah yang senantiasa kami nyatakan di dalam perkataan maupun di dalam perbuatan kami. Tolonglah setiap pelayan Tuhan yang Engkau utus dengan fungsi, dengan tugas yang Tuhan percayakan atas mereka, supaya apapun fungsi dan tugas, apapun panggilan dan pengutusan yang Tuhan percayakan, dapat dikerjakan dengan baik dan Tuhanlah yang dimuliakan. Tolonglah gereja yang Tuhan utus dimanapun berada untuk melaksanakan panggilan dan pengutusannya dalam setiap kegiatan pelayanan, persekutuan dan kesaksian yang ada. Campur tangan Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja akan memampukan gereja-gereja yang ada untuk melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan beri dan mendatangkan hormat serta kemuliaan bagi nama Tuhan. Kekuatan dari firman Tuhan yang boleh kami terima, kami dengarkan bersama akan memberikan semangat bagi kami untuk kembali dalam tugas tanggung jawab kami masing-masing dan terus bersaksi, bercerita tentang kasih dan kuasa Tuhan terhadap siapapun orang yang Tuhan karuniakan di sekitar kami. Ya Tuhan, kami berdoa, berkatilah setiap umat yang melakukan peribadahan dari rumah mereka masing-masing. Kiranya ya Tuhan, persekutuan dengan Engkau memberikan kekuatan tersendiri, menambahkan sukacita dan membawa umat Tuhan tetap ada dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Kami menyerahkan Tuhan setiap umat-Mu di dalam keberadaan, di tengah kesakitan Tuhan memberikan kesembuhan, di tengah kelemahan Tuhan berikan kekuatan. Dalam pergumulan dan perjuangan yang masih akan dilanjutkan, umat-Mu dimampukan untuk melihat anugerah di dalamnya, dan umat-Mu akan semakin tetap bertambah dan bertumbuh di dalam iman, harap dan kasih kepada Kristus. Kami menyerahkan negara dan bangsa kami, pulihkanlah ya Tuhan, berkatilah hidup negara dan bangsa kami. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa yang hidup. Kami mengakhirinya di dalam doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Marilah kita mengucapkan syukur dengan hati penuh dan tangan kita. Pemberian kita ditentukan bagi kemuliaan nama-Nya. Tuhan memberkati pemberian saudara. Jemaat menyanyi Kidung Jemaat 363, bait yang pertama dan yang ketiga. Bagi
Marilah kita bangkit berdiri dan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Puji syukur Tuhan, di mana kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan akan firman-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mengumpulkan sebagian kecil yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk kelebaran kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Biarlah ucapan syukur kami ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak Ibu sekalian, ibadah keluarga telah selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.